Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi kami wabarakatuh. hormati Ustadz pengampu dari mata kuliah fikih Munakahat dari semester 3 HTN HTN angkatan 7 semester 3. Saya Nerman, nomor induk mahasiswa 1190 20 10 29. Saya berkelompok dengan Noval Gali Rozani, nomor induk 11 90 20 10 28. Oke, baik, kami akan menyampaikan 20 pertanyaan saya kepada Noval, dan juga Noval pun akan menanyakan makalahnya 20 pertanyaan kepada saya. Yang pertama akan saya tanyakan kepada Noval, yaitu pertanyaan dari makalah saya. Yang pertama, makalah saya ini tentang hak asuh anak. Yang pertama, tolong dijelaskan pengertian dari hak asuh anak. Ya, saya jawab. Jadi hak asuh anak dalam bahasa Arab adalah adlanah, berasal dari kata idlan yang berarti lambung. Dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya. Nah, secara etimologis, hadanah ini berarti di samping atau di bawah ketiak, sedangkan secara terminologisnya, hadanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluan dirinya. Nah, para ulama fikih mendefinisikan hadanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Apakah mengasuh anak yang masih kecil adalah sebuah keharusan? Mengasuh anak yang masih kecil adalah sebuah keharusan. Memang harus, anak-anak yang masih kecil hukumnya itu wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaannya. Yang ketiga, apakah mengasuh anak merupakan hak buat anak? Mengasuh anak merupakan hak buat anak. Pengasuhan merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan, dan orang-orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibu yang berkewajiban melakukan hadanah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, engkaulah ibu yang berhak terhadap anaknya. Mas Nopal, coba tolong jelaskan hadonah menurut Wahbat Al-Juhaili. Ya, hadonah menurut Wahbat Al-Juhaili bahwa hadanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran, maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hadanah itu menjadi hak ibu sehingga dapat saja menggugurkannya haknya.
Baik, pertanyaan kelima Mas Nopal. Ya. Bisa tolong dijelaskan, ini ada surat At-Tahrim yang dimaksud dengan memelihara keluarga. Menurut surat At-Tahrim ayat 6 itu apa maksudnya? Ya, menurut Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat tersebut adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi orang muslim yang taat kepada Allah. Ayat ini memerintahkan semua kaum mukminin agar berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya. Pertanyaannya keenam, apa saja hak-hak anak menurut Abdul Razak? Hak-hak anak menurut Abdul Razak, yang pertama itu hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Yang kedua, hak anak dalam kesucian keturunannya. Yang ketiga, hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik. Yang keempat, hak anak dalam menerima susuan. Yang kelima, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan. Dan yang keenam, hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Baik, yang ketujuh, coba tolong disebutkan syarat-syarat untuk mengasuh anak. Ya, adapun syarat-syarat mengasuh anak, yang pertama itu harus Islam, yang kedua balik, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat dapat dipercaya, yang kelima tidak kawin, yang keenam mampu mendidik anak, yang ketujuh hendaklah mempunyai kemampuan melakukan pengasuhan. Udah? Ya. Pertanyaan yang ke-8, sebutkan pendapat para ahli yaitu Abdul Fattah dan Ahmadi tentang syarat mengasuh atau syarat pengasuh. Ya, syarat pengasuh menurut pendapat Abdul Fattah dan Ahmadi, yang pertama itu berakal, yang kedua itu dewasa, yang ketiga itu merdeka, yang keempat beragama, yang keenam kasih sayang, yang ketujuh itu jujur, yang ke-8 itu tidak bersuami, yang ke-9 itu bertempat tinggal. Sekarang ke pertanyaan ke-9. Apa hasil perbedaan pendapat dari para ulama tentang urutan pemegang hadonah? Ya, hasil perbedaan pendapat para ulama tentang urutan pemegang hadanah, yang pertama itu ibu-ibunya dan seterusnya ke atas karena mereka menduduki kedudukan ibu. Terus yang kedua, ayah ibunya ayah dan terusannya ke atas karena mereka menduduki tempat ayah. Yang ketiga, ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas. Yang keempat, ibunya kakek selalu melalui ayah dan seterusnya ke atas. Yang kelima, saudara-saudara perempuan ibu. Yang ketujuh, saudara-saudara perempuan ayah. Pertanyaan yang ke-10. Apakah yang mengasuh dapat mendapatkan upah? Apakah yang mengasuh dapat mendapatkan upah? Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Terus yang ke-11, apa yang dimaksud dengan anak yang sah? Yang dimaksud dengan anak yang sah berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebab di dalam perkawinan yang sah,
Sedangkan anak sah menurut fikih ialah yang dilahirkan sekurang-kurangnya dalam 6 bulan sesudah nikah atau 4 bulan 10 hari sesudah kematian suaminya. Ya, terus yang ke-12, sebutkan anak sah menurut hukum positif. Anak sah menurut hukum positif dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, nomor pasal 99 huruf A kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Berbeda halnya dengan konsep fikih yang tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih luas. Pertanyaan yang ke-13. Sebutkan 3 macam status anak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, status anak yang diatur dalam KUH Perdata yang pertama itu anak yang sah diatur dalam pasal 250 KUH Perdata. Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Nah, yang kedua, anak yang diakui dan diatur dalam pasal 280 KUHP Perdata dengan pengakuan anak di luar kawin terlahir hubungan perdata anak itu dan ayahnya atau ibunya. Nah, yang ketiga, anak yang disahkan yaitu anak luar kawin antara laki-laki dan perempuan yang diakui sebagai anak mereka yang sah dengan dicatat dalam akta perkawinan. Yang ke-14. Apakah anak di luar nikah itu juga mendapat pengakuan hukum? Ya, jadi anak di luar nikah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan karena zina atau sumbang sebelum perkawinan dapat diakui menurut undang-undang yang berlaku atau dilakukan di dalam akta perkawinan. Itu, Bi. Suaranya putus, Nov. Di situ ada ya. Oke. Yang ke-15. Pengakuan anak di luar nikah dapat dilakukan dengan cara seperti apa? Coba jelaskan. Pengakuan anak di luar nikah dapat dilakukan dengan cara apa ya? Nah, yang pertama itu akta kelahiran anak pada pasal 291 ayat 1, yaitu ayah dan ibunya menghadap sendiri atau dengan perantara orang lain yang diberi 28 harun utuh status anak luar kawin dan perlindungannya. Yang kedua, dimuat dalam akta perkawinan ayah ibunya pada waktu melangsungkan pernikahan pada pasal 281 BW. Nah, yang ketiga, akta otentik yaitu akte yang dibuat di hadapan notaris. Yang keempat, akta otentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahirannya pada pasal 282 ayat 2 BW. Oke.
Yang ke-16. Coba jelaskan dong pengertian hukum adonah menurut syara. Ya, pengertian hadlanah menurut syara adalah menjaga anak yang belum bisa mengurusi dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz, seperti anak kecil dan orang dewasa yang gila. Itu, Bi. Nomor 17. Ketika seorang lelaki bercerai dengan istrinya dan ia memiliki anak dari istri tersebut, maka sang istri kan lebih berhak tuh untuk merawat sang anak. Nah, jelaskan yang dimaksud dengan merawat sang anak itu seperti apa? Ya, jadi maksudnya itu merawat sang anak dengan sesuatu yang positif padanya dengan mengurusi makanan, minuman, memandikan, mencuci pakaian, merawatnya saat sakit, dan hal-hal positif yang lain bagi sang anak. Terus yang nomor 18. Tolong Mas Rafa jelaskan siapakah yang wajib menafkahi anaknya ketika terjadi perceraian dan bagaimana bila ibunya tidak mau mengasuh dan merawat anaknya. Ya, jadi di sini biaya hadlanah ditanggung oleh Hadonah ya, ya, hadonah. jadi biaya hadlanah ditanggung oleh orang yang wajib nafkahi anak tersebut, yaitu ayah. Nah, ketika sang istri enggan merawat anaknya, maka hak asuh berpindah pada ibu sang istri. Ibu sang istri atau neneknya berarti. Iya. Terus nomor 19, berapa lama sih kewajiban sang ibu untuk merawat hadonah tersebut atau untuk mengasuh anak tersebut? Kewajiban sang ibu merawat hadlanah hak asuh sang istri terus berlangsung hingga melewati usia 7 tahun. Musanif mengungkapkan 7 tahun karena sesungguhnya tamyiz biasanya sudah wujud pada usia tersebut. Akan tetapi intinya adalah hingga tamyiz baik wujudnya sebelum 7 tahun atau setelahnya. Ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Nah, jika salah satu dari kedua orang tuanya memiliki kekurangan, di antaranya mungkin gila, ya. Terus, nah diberikan kepada siapakah hak asuh anak itu? Nah, diberi kepada siapakah hak asuh itu? Maka sang anak diserahkan pada orang tua yang satunya selama sifat kurang tersebut masih ada pada orang tua yang satu itu. Ya, itu demikian pertanyaan dari saya tentang hak asuh anak, dan selanjutnya silahkan kepada Noval untuk memberikan pertanyaan ya kepada saya. Silahkan Mas. Ya, terima kasih kepada Pak Herman. Sini saya akan menanyakan tentang pemberian nafkah, bab nafkah. Oh ya, baik. Nafkah itu biasanya terjadi di saat sudah menikah ya, sudah suami istri. Makanya nafkah itu merupakan salah satu kewajiban ya yang dibebankan oleh Allah kepada sang suami. Nah, jadi nafkah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan dengan memberikan belanja ya untuk hidup ya kepada istri ya, atau rezeki sebagai bekal untuk kebutuhan sehari-hari. Itu Noval. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana sih kewajiban nafkah dalam masa iddah terhadap bekas istri? Oh ya, bagaimana nafkah dalam masa iddah? Berarti sudah terjadi perceraian ya. Maksudnya masa iddah itu biasanya terjadi sekitar 3 bulan ya atau 4 bulan setelah diceraikan. Makanya nafkah atau biaya hidup itu merupakan hak istri dan anak-anaknya dalam hal
makanan ya, pakaian dan juga tempat tinggal, dan itu merupakan kebutuhan pokok lainnya. Nah, bahkan pengobatan juga sekalipun misalkan si istri itu sakit, nah pada masa iddah itu wajib dibebankan itu kepada suami ya, sebagaimana yang telah didasarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah yang telah ditetapkan di dalam hukum Al-Qur'an. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih faktor yang menyebabkan wajib nafkah? Faktor yang menyebabkan wajib nafkah itu yang pertama itu karena sebab keturunan. Nah, wajib atas bapak dan ibu kalau bapaknya tidak ada, nah memberikan nafkah itu kepada anaknya. Nah, begitu juga kepada cucu kalau dia emang tidak mempunyai bapak. Nah, dengan sebab perkawinan itu diwajibkan kepada suami memberikan nafkah ya kepada istrinya yang taat. Ya, baik itu makanan maupun pakaian maupun kediaman atau perkara-perkara rumah tangga yang lainnya. Yang lain-lain itu menurut tempat keadaan di tempat masing-masing. Ya, itu sesuai juga dengan tingkatan para suaminya. Itu aja, Nob. Ya, selanjutnya yaitu nomor 4. Coba tolong jelaskan kadar nafkah menurut ulama fikih. Kadar nafkah menurut ulama fikih itu nafkah itu merupakan salah satu kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya. Adapun kadar atau ukurannya adalah karena adanya ikatan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang yang tidak bertalian darah. Nah, oleh karena itu ya Islam mewajibkan ya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan masa kondisi daerah di mana mereka berada. Nah, salah satu sebabnya itu memberikan nafkah kepada istri. Nah, bagi suami karena antara kedua suami istri telah diwajibkan untuk memberikan hak dan kewajiban mereka masing-masing dalam hal mengabdikan diri ya selaku suami atau istri. Nah, nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istrinya adalah berupa seperti tadi adalah bahan-bahan pokok yang berlaku di daerah mereka tempat tinggal. Nah, misalkan mereka tinggalnya itu di tempat yang bahan makanan pokoknya gandum, ya diberikanlah makanan sehari-hari itu ya dengan berbentuk gandum dan juga yang lainnya. Nah, misalkan kita emang di tempat ini yang bahan pokoknya adalah nasi atau beras, ya maka nafkah yang diberikan itu ya berupa beras dan juga lauk pauknya gitu kira-kira, Mang Nopal. Oh ya. Pertanyaan kelima, apakah memenuhi nafkah untuk diri sendiri itu termasuk bentuk sedekah? Nafkah untuk memenuhi diri sendiri itu apakah termasuk bentuk sedekah? Kalau sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mikdam bin Madir Qarib itu berkata, Rasulullah bersabda, sesuatu apapun yang engkau berikan sebagai makanan kepada dirimu, maka itu merupakan sedekah. Nah, berarti bukan nafkah tetapi sedekah. Nah, demikian pula yang engkau berikan kepada makanan kepada anakmu, istrimu, bahkan budakmu. Nah, itu semua merupakan juga sedekah. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Itu. Ya. Sekarang pertanyaan yang keenam. Apa yang dimaksud nafkah karena ikatan pernikahan? Nafkah karena ikatan pernikahan yaitu pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah. Bukan saja terjadi karena pernikahan yang masih utuh. Nah, tetapi juga pernikahan yang telah putus atau cerai dalam keadaan talak raj'i dan talak bain atau dalam kondisi hamil. Nah, dalilnya adalah sebuah Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.
Nah, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, atau dalam kurung itu wanita. Nah, karena mereka atau laki-laki itu telah menafkahkan sebagian hartanya, sebagian harta mereka, gitu maksudnya. Oh, begitu. Nah, bagaimana bahasa yang tepat nafkah tidak ada lahir dan batin, lahir atau batin gitu? Bahasa yang tepat untuk nafkah tidak ada lahir atau batin. Berarti Iya. nggak ada nafkah sama sekali ya, baik itu lahir atau batin. Nah, Berarti hanya nafkah yang dimaksud itu adalah hal-hal yang bersifat lahiriah saja mungkin ya, atau materi. Nah, untuk bentuk nafkah dari pernikahan yang telah putus atau telah cerai dalam keadaan talak raj'i dan talak bain, itu dalam kondisi hamil itu dicerai. Nah, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah hanya dibatasi berupa nafkah tempat tinggal. Ya, jadi sementara hubungan kekerabatan termasuk menjadi salah satu sebab wajibnya nafkah. Nah, hanya saja mereka berbeda pendapat ya terkait terkait ya kerabat bagian mana yang wajib dinafkahi. Mungkin itu. Nah, ya. Sekarang lanjut pertanyaan yang ke-8. Apakah benar ketika seorang istri dijatuhkan cerai oleh suaminya, maka setelah selesai perceraian, maka mantan suami harus memberikan nafkah pada mantan istrinya sesuai kemampuan dalam jangka waktu tertentu? apakah benar seorang istri dijatuhkan cerai oleh suaminya? Nah, setelah selesai perceraian, Ya, maka mantan suami harus memberikan nafkah pada mantan istrinya ya, sesuai kemampuan dalam waktu tertentu. iya, betul. Oh ya, ya, eh, benar ya. Jika jenis talaknya adalah talak yang masih bisa rujuk kembali. Oh, Ya, sebenarnya kalau sudah perceraian, kita tidak punya hak lagi untuk menafkahi istrinya. Kenapa? Kecuali kepada anaknya, gitu ya. Kalau istrinya kan nanti juga dia bisa punya suami lagi yang lain. Gitu. Nah, jadi bisa diberikan nafkah apabila emang ada niat untuk rujuk kembali, gitu ya. Dan rujuk itu kan ada waktunya ya. Nah, makanya saat itu suami harus menafkahi istrinya selama masa idah. Nah, jadi masa idah itu kan kurang lebih 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan itu masih ada niat, nah untuk rujuk kembali yaitu diberikan nafkah. Dan selama masa idah itu suami wajib ya menafkahi. Nah, jika telah habis masa idahnya dan tidak rujuk, maka suami tidak memiliki kewajiban menafkahi istrinya lagi. Jadi udah bebas setelah masa idah selesai, udah suami tidak berhak untuk menafkahi istrinya, mantan istrinya itu. oh ya. Terus pertanyaan ke-9, coba dong sebutkan hukum nafkah gitu. Hukum nafkah. Nah, suami wajib menafkahi istri itu di masa idahnya. Nah, suami wajib menafkahi istri itu dari pernikahan doim. Nah, suami tidak wajib menafkahi istri yang dalam keadaan nuyus ya, atau telah bercerai atau dalam kondisi kasakusuk gitu ya. Ya, jadi suami itu tidak wajib menafkahi istri yang murtad atau keluar daripada ajaran yang sesat gitu. Oh gitu. Keluar dari ajaran Islam gitu. Jadi menyekutukan Allah itu kita nggak perlu gitu. Suami itu melakukan memberikan nafkah kepada istri, mantan istri yang seperti itu. Ya. Ya. Pertanyaan ke-10, bagaimana hukum menafkahi kerabat? Ya, hukum menafkahi kerabat itu dalam sebagian redaksi matan ya, pasal ini diakhirkan dari pasal sebelahnya, lafaz an-nafaqah ya. Itu diambil dari lafaz al-infaq. Nah, dan artinya adalah mengeluarkan lafaz infak itu tidak digunakan kecuali dalam kebaikan. Nah, berarti menafkahi kerabat itu dijadikan sebagai kebaikan. Ya, mungkin juga jadinya adalah sodakoh. Gitu. Gitu. Ya, pertanyaan ke-11, apa sih syarat kewajiban memberi nafkah kerabat? Syarat kewajiban memberi nafkah kerabat. Iya.
Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa syarat berkewajibannya memberi nafkah kerabat adalah ketidakmampuan bekerja bagi mereka. Nah, jadi kalau kerabatnya itu emang tidak mampu bekerja, tidak memiliki penghasilan, nah maka kalau kita memiliki kemampuan untuk memberikan kepadanya, ya berikanlah. Ya, kalau mereka tidak memiliki pekerjaan dan kehidupannya sangat sulit sekali. Jadi buat makan besok aja sulit atau enggak ada gitu ya. Nah, syarat ini bisa ditujukan kepada kerabat yang meliputi para ayah dan para kakek ya. Mungkin itu ya sedikit jawaban dari saya. Ya, selanjutnya pertanyaan ke-12, nomor 12. Coba dong jelaskan nafkah orang tua dan anak itu gimana? Nafkah orang tua dan anak. Iya. Nafkah orang tua dan anak itu dari jalur keluarga wajib ya diberikan pada para anak dan orang tua. Nah, maksudnya nafkah orang tua yang laki-laki atau perempuan satu agama atau berbeda agama wajib diberikan oleh anak-anaknya. Ya. Adapun para orang tua walaupun hingga ke atas atau ke kakek ya, ke atasnya lagi itu maka wajib diberi nafkah dengan dua syarat. Nah, mereka itu fakir, yaitu tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja, atau fakir dan juga gila gitu ya. Nah, az'amana adalah bentuk kalimat masdar yang dirangkai jamuna ar-rajulu jamanatan atau lelaki yang benar-benar lumpuh. Nah, itu wajib ya mendapatkan nafkah. Nah, ketika ia memiliki penyakit, nah sehingga jika mereka memiliki harta atau mampu bekerja, maka tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau sebaliknya karena emang memiliki penyakit dan tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berusaha, maka ya wajib itu kita berikan nafkah ya. Walaupun mungkin ada beberapa syarat ya yang nantinya banyak syarat-syaratnya. Itu aja gitu. Ya, langsung ke pertanyaan ke-13, yaitu jelaskan apa yang dimaksud nafkah budak dan binatang ternak. Nafkah budak dan binatang ternak. Mus Hanif menyebutkan bahwa sebab yang kedua di dalam perkataan beliau itu memberikan nafkah kepada budak dan binatang ternak itu hukumnya wajib. Nah, sehingga barang siapa memiliki budak, baik itu budak laki-laki atau budak perempuan, mudabar, walad atau memiliki binatang ternak, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah pada mereka. Nah, sehingga wajib baginya memberikan makan budaknya dengan makanan pokok penduduk setempat itu dan lauknya dan lauk pauknya yang biasa mereka konsumsi, nah dengan kadar yang secukupnya. Ya. Udah, Nob. Ya, pertanyaan yang ke-15, apa yang Ke-14. disebut nafkah istri? Ke-14, Nob, belum. Oh, 14 ya? Tadi baru 13. Oh ya ya. Apa sih apakah wajib memberi pakaian terhadap budak? Memberi pakaian kepada budak yaitu wajib ya. Wajib memberikan sesuai dengan pakaian penduduk dari setempat. Nah, itu jadi ya misalkan di Irian Jaya ya berarti pakaiannya ya sesuai dengan yang ada di Irian Jaya di tempat tersebut gitu, sesuai dengan sukunya masing-masing. Ya kalau di kita di sini di tempat yang di Jakarta ya sesuai dengan yang ada di Jakarta model dan juga gayanya. Nah, dalam memberikan pakaian terhadap budak tidak cukup dengan memberi pakaian yang hanya menutupi aurat saja. Nah, jadi budak dan binatang ternak juga tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan juga. Jadi selain kita memberikan pakaian itu wajib, dan juga tidak boleh juga misalkan kita memberikan pekerjaan, tidak boleh memberikan pekerjaan yang tidak dia kuasai gitu, atau dia tidak kuat gitu untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, gitu dok. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15.
apa sih yang disebut nafkah istri gitu? Ya, nafkah istri. Ya, nafkah istri adalah yaitu nafkah untuk seorang istri yang telah memasrahkan dirinya, hukumnya wajib bagi seorang suami. Karena nafkah untuk istri itu berbeda-beda sesuai juga dengan keadaan sang suami. Maka tadi Mushanif ya menjelaskannya di dalam perkataan beliau, nafkah untuk istri itu dikira-kirakan. Nah, jadi nggak usah juga terlalu dibesar-besarkan, terlalu dibanyak-banyakan kalau emang kondisinya juga tidak mencukupi gitu ya. Jadi ya kita melihat situasi dan kondisi. Ya, jadi nafkah istri itu tadi ada lahir dan juga ada nafkah batin gitu. Lanjut, Naf. Ya, pertanyaan Jawaban saya seperti itu. 16. Makanan apa sih yang dikehendaki yang ada di daerah tempat misalnya gitu? Makanan apa yang dikehendaki yang ada di daerah setempat. Nah, Nah, makanan pokok daerah tempat itu. Nah, misalkan daerah itu tempat yang dikehendakinya adalah misalkan gandum putih atau gandum merah, nah atau selainnya hingga susu kental bagi penduduk pedalaman yang menjadikan sebagai makanan pokok. Nah, itulah yang dikehendaki oleh mereka nafkahnya gitu. Dan juga wajib yang memberikan lauk pauk dan pakaiannya yang bisa berlaku kepada sang istri. Nah, sehingga ya di daerah setempat itu biasa memakai lauk pauk dengan apalah gitu ya, dengan kebiasaannya yang ada di daerah tersebut. Ya demikian. ya. Eh, Selanjutnya pertanyaan yang ke-17. Apa kebiasaan dalam urusan pakaian bagi orang sekelas sang suami? Urusan pakaian bagi orang sekelas suami. Ya, itu dengan adanya bahan katun atau sutra kelasnya ya. Maka wajib untuk memberikan pakaian dengan bahan tersebut kepada sang istri. Nah, jadi apa yang dipakai suami, nah juga itulah yang diberikan nafkah kepada sang istri. Nah, jika sang suami adalah seorang yang berkekurangan ya atau miskin, maka ukuran miskinnya itu dipertimbangkan saat terbitnya wah ini pajar ya. Maksudnya ya dipertimbangkan saat pajar pagi hari ya, maka wajib memberikan makanan juga ya di situ di pagi hari. Maksudnya wajib ya bagi suami lah itu memberikan makanan Ya, kepada sang istri sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan apa yang dimiliki oleh sang suami. Ya ya, itu nak. ya. Di sini saya akan bertanya lagi nomor yang ke-18. Itu masih tetap mengenai yang tadi Hmm. lanjutannya. Apa sih yang dimaksud dengan tengah-tengah pada sang istri itu? Waduh, apa itu? Apa yang dimaksud dengan tengah-tengah pada sang istri? Heeh. Mungkin yang dimaksud dengan tengah-tengah pada sang istri adalah sesuatu yang berada di antara sesuatu yang wajib ya bagi suami yang kaya dan yang wajib bagi suami yang miskin. Nah, di antara yang kaya dan yang miskin itu apa gitu ya bagian yang di tengah di antara itu. Iya. Nah, bagi sang suami wajib memberikan milik ya berupa bahan makanan. Ini kita masih berbicara makanan ini biji-bijian ya kepada sang istri, dan bagi sang suami wajib juga untuk menggiling dan membuat roti bahan makanan tersebut. Nah, jadi bukan hanya memberikan makanan bahan bakunya saja tetapi juga membantu ya di dalam pembuatan makanan tersebut. Nah, dalam hal ini sang istri berhak ya diberi alat makan, minum dan lain-lainnya untuk memasak ya. Mungkin juga sang istri juga berhak itu mendapatkan tempat tinggal yang layak baginya secara adat. Ini adatnya ya. Nah, jika juga sang istri termasuk orang-orang biasa yang harus biasa juga dilayani, maka bagi suami wajib ya mencari pembantu untuk sang istri. Itu Mas.
Jadi yang dimaksud dengan tengah-tengah itu ya kebutuhan itu antara suami yang kaya dengan suami yang miskin itu dan seperti jadi memberikan sesuai dengan porsinya lah kira-kira seperti itu. Oh iya iya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-19. Bagaimana sih jika suami tidak mampu menafkahi? Bagaimana ya jika suami tidak mampu menafkahi? Nah, jika suami tidak mampu menafkahi sang istri, ya maksudnya nafkah lahir mungkin juga nafkah batin atau nafkah di hari-hari yang akan datang, maka bagi sang istri diperkenankan bersabar atas ketidakmampuan sang suami dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri atau dari berhutang dan apa yang ia nafkahkan menjadi tanggungan hutang sang suami. Nah, makanya bagi istri-istri hari ini yang memiliki suami yang berkekurangan, boleh juga sang istri itu juga membantu suaminya. Itu akan menjadi sodakoh buat suaminya. Ya sodako buat dia gitu sebagai istri kepada suaminya. Nah, ya sebisa mungkin ya suami harus bekerja keras bagaimana mampu menafkahi sang istri karena ya bagian itu merupakan adalah suatu kewajiban bagi suami untuk menafkahi sang istri dan juga anak-anaknya. Itu Nop. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ke-20. eh, Merusak nikah atau fasakh itu maksudnya bagaimana ya? Merusak nikah atau pasah Hmm. itu maksudnya ketika sang istri itu merusak nikah. Contoh, misalkan istrinya itu selingkuh atau istrinya itu pamit dari keluar rumah tidak izin, terus suaminya enggak terima atau yang lain-lainnya yang membuat merusak ya dari rumah tangga, maka itulah akan terjadi perceraian. Dan ini adalah perceraian sebab yang merusak nikah, bukan perceraian sebab talak. Nah, ya karena tadi istri sudah merusak perceraian ya dari pernikahan itu, maka timbullah si suami itu terjadi emosi sehingga dari perceraian itu menjadi sebab talak. Nah, sedangkan masalah nafkah hari-hari yang sudah lewat, maka tidak ada hak bagi sang istri untuk merusak nikah. Nah, sebab ya sang suami tidak mampu memberikannya. Nah, tadi misalkan suaminya itu serba kekurangan gitu ya tetap ya sehingga si istri itu tidak terima sehingga merusak dari pernikahan itu. Nah, begitu juga bagi sang istri berhak merusak nikah jika suaminya tidak mampu memberikan mas kawin sebelumnya berhubungan intim baik sebelum akad sang istri sudah tahu bahwa sang suami tidak mampu memberikannya atau tidak. Nah, jadi ya sebenarnya itu sudah pernikahan itu sudah sepakat gitu ya. Sudah sepakat. Karena sebelumnya juga sudah mengerti bahwa keadaan pasangannya masing-masing. Nah, seharusnya yaitu tidak terjadi ya karena termasuk memberikan mas kawin juga itu kan sesuai dengan permintaan dan juga melihat kondisi dari sang suaminya tentang keadaannya. Ya mungkin itu saja ya walaupun agak pabaliut ya semoga bisa dimengerti jawabannya. Ya, Halo, mungkin sudah ya? itu Bi. Ya? Pertanyaan saya 20 udah dijawab sama Abi. Sudah? Baik. Ya, kalau gitu ya kita sudah aja kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yaitu Ustadz Muhammad Hasyim Fanirin SAG MAG. Ya, semoga bisa memberikan nilai yang terbaik buat kita. Amin. Demikian kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.